Giginya ompong mengerang rantau tugal mendenyusa. Yo gundul kesana kesini ngampek kendul. Gendruwo tela-telo tampak lo yo. Jangkau jalannya miring-miring edo yo. Belum selesai menaku nong Cino. Pak Moyo terguling ke Bengawan Solo. Tengah irama alunan nong Cino. Pak Moyo pulang jalannya ke loyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat taufik serta hidayah. Sholawat teriring salam selalu saya sanjung agung kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan kelak di akhir yaumil kiamat. Amin. Sebelumnya saya mulai memaparkan materi. Saya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Randy Anggara, MPM 202240040598. Saya sebagai moderator yang akan maju jalannya presentasi pada kelompok ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu langsung saja ke pemaparan materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Pemaparan materi dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi belajar pada pembelajaran SD. Nah, inovasi sendiri itu apa sih? Inovasi adalah suatu proses pembelajaran yang sudah ada, lalu kita kembangkan, kita kreasikan menjadi pembelajaran yang aktif, menarik, dan inovatif, agar siswa yang kita ajarkan itu bisa aktif dalam pembelajaran kita. Nah, contohnya apa sih model pembelajaran yang bisa membuat siswa kita itu aktif di dalam kelas? Nah, salah satunya adalah model pembelajaran web learning. Nah, web learning itu apa sih? Web learning adalah model pembelajaran yang menggunakan web atau internet digital. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti Google Classroom, terus Canva, atau aplikasi-aplikasi lain yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, kita bisa kolaborasikan itu semua dengan menggunakan video atau juga gambar-gambar atau juga animasi-animasi yang menarik, sehingga siswa itu tidak boring dengan pengajaran apa yang kita jelaskan di kelas. Nah, terutama anak SD ya. Kalau anak SD itu kan dia nalurinya masih main. Jadi kalau kita menggunakan medianya itu seperti kartun atau juga animasi, itu akan mendongkrak pembelajaran untuk anak tersebut, sehingga anak tersebut itu bisa paham dan juga bisa tertarik dengan pembelajaran kita, sehingga alhasil akan mendapatkan pembelajaran yang aktif dan inovatif itu sendiri. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendekatan dan model pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Jadi apa sih pendekatan itu? Pendekatan merupakan langkah awal pembentukan suatu ide dalam memandang suatu masalah atau objek kajian. Ada dua pendekatan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran berorientasi pada guru, yaitu pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai objek dalam belajar dan belajar bersifat klasik. Yang kedua, pendekatan pembelajaran berorientasi pada siswa adalah pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek belajar dan kegiatan belajar bersifat modern. Selanjutnya yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas. 4 model pembelajaran yaitu yang pertama, model interaksi sosial. Dalam model ini siswa dituntut untuk aktif berinteraksi dengan lingkungan belajarnya. Yang kedua, model pemrosesan informasi, yaitu menuntut siswa untuk aktif dalam memilih dan mengembangkan materi yang akan dipelajarinya. Yang ketiga, model personal, yaitu menuntut siswa untuk mampu mengeksplorasi, mengolaborasi, dan mengaktualisasikan kemampuan dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, model modifikasi tingkah laku, yaitu siswa harus mampu mengembangkan kemampuan melalui tugas-tugas belajar, pembentukan perilaku aktif, dan memanipulasi lingkungan untuk kepentingan belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kolaborasi antar kelas.
Kolaborasi antar kelas. Kolaborasi sesungguhnya merupakan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, bekerja sama dan saling membantu antar sesama. Demikian juga kegiatan pembelajaran kolaborasi merupakan suatu keniscayaan pada konvensional. Kolaborasi biasanya dilakukan antar siswa atau guru dalam suatu sekolah atau suatu kelas yang sama. Bisa juga dilakukan dengan kelas lainnya, sehingga menjadikan suasana kelas semakin ramai dan seru. Keuntungannya adanya kolaborasi antar kelas apa sih? Keuntungannya yaitu siswa akan mendapatkan pengalaman bekerja samanya, bukan hanya sesama teman sekelasnya, namun juga dengan siswa lainnya, dan juga akan mendapatkan teman yang lebih banyak dan mendapatkan pengalaman lainnya. Penggunaan aplikasi pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan aplikasi pembelajaran? Aplikasi pembelajaran adalah media yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi yang melibatkan perangkat bergerak seperti ponsel berbasis Android. Akan tetapi, meskipun pada zaman sekarang anak SD sudah pandai menggunakan Android, biasanya anak SD belum seberapa menggunakan ponselnya untuk belajar atau mengetahui aplikasi untuk belajar. Tetapi pada penjelasan rekan saya sudah dijelaskan tentang aplikasi-aplikasi belajar untuk anak SD. Dan selain Android, biasanya anak SD menggunakan alat-alat tradisional untuk menghitung, yaitu contohnya dengan menggunakan sempoa dan lidi yang dipotong kecil-kecil. Cara menggunakan aplikasi belajar menggunakan lidi bisa dilakukan untuk penjumlahan, pengurangan, atau contoh penggunaan lidi yaitu misalnya penjumlahan 7 ditambah 6. Berarti kita harus mengambil 7 lidi dan 6 lidi secara terpisah. Selanjutnya semua lidi dihitung atau dijumlahkan. Baik, sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu taman edukasi atau taman edukatif. Taman edukasi atau taman edukatif sendiri merupakan taman di mana isi dari taman tersebut mengandung nilai edukasi atau nilai pendidikan. Tujuannya dibangun taman edukasi sendiri tidak lain untuk memperoleh pengalaman pembelajaran secara langsung di objek wisata tersebut, bisa juga untuk mengembangkan karakter anak. Taman edukasi juga perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak agar dapat digunakan bukan hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai tempat belajar yang menyenangkan. Ada beberapa contoh tempat yang dapat dijadikan taman edukasi seperti Taman Mini Indonesia Indah, Lembah Hijau, Museum Lampung. Selain itu, kita juga bisa mengubah taman sekolah menjadi tempat pembelajaran dengan tanaman yang beragam, proyek pertanian kecil, dan area eksperimen alam. Sekian, terima kasih. Kegiatan seni musik dan kreativitas. Pendidikan seni musik merupakan pendidikan yang memberikan kemampuan mengekspresikan diri dalam rangka mengembangkan kepribadian, dan melalui musik, siswa akan dengan mudah mengungkapkan perasaannya. Dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan seni musik, siswa dapat berkembang. Kreativitas dan musik akan membantu membentuk kepribadian siswa, mengembangkan rasa keindahan, mengekspresikan diri, dan berlatih kejujuran, disiplin, serta berpikir kreatif. Contoh seni musik yang terdapat di sekolah dasar antara lain angklung, drum band, dan pianika. Kemudian yang selanjutnya yaitu kreativitas. Kreativitas merupakan ciri sifat manusia yang berani dan dapat menerima dirinya sendiri dan menyadari akan menjadi orang seperti apa dirinya tersebut di masa depan. Dalam tindakan kreatif, individu merasakan adanya hubungan yang baik di antara dirinya dengan orang lain. Kreativitas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kognitif dan non-kognitif. Dua karakteristik ini merupakan potensi penting yang perlu ditumbuhkan dan dikembangkan. Nah, sekolah dasar merupakan salah satu jenjang pendidikan yang relevan mampu mengembangkan kreativitas siswa. Sekolah yang ideal akan dapat membantu siswanya berkembang secara kreatif. Dalam hal ini, seorang guru memiliki peran untuk melihat kreativitas pada anak, yaitu pada saat anak sedang bermain. Kemudian, secara bertahap hal ini akan meluas ke bidang lainnya. Oleh karena itu, bermain merupakan suatu dorongan bagi anak untuk mengembangkan kreativitasnya. Untuk siswa sekolah dasar, pembelajaran kreativitas ada banyak macamnya, mulai dari menggambar, melukis, atau membuat kerajinan tangan, serta banyak hal lainnya. Terima kasih.
Dalam lingkup jabatan guru di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menurut Mendikbud dan Kepala BAKN, Pendidikan dan Latihan Kedinasan ialah upaya pemberian bekal atau peningkatan atau pemanfaatan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan profesi guru atau bermanfaat dalam pelaksanaan tugas guru. Salah satu metode dan teknik supervisi dalam rangka pembinaan profesional guru adalah melalui pelatihan dan penataran tingkat lokal untuk memenuhi kebutuhan guru secara perorangan. Hal tersebut juga sejalan dengan program Direktorat Pendas pada tahun 1993 yang memprioritaskan usaha peningkatan mutu pendidikan dengan salah satu upaya penataran pelatihan. Berupa yang pertama, penataran atau pelatihan dalam negeri, yang kedua, penataran atau pelatihan di luar negeri, yang ketiga, evaluasi penataran pelatihan, dan yang keempat, tindak lanjut hasil penataran atau pelatihan. Secara khusus, tentang pelatihan seyogianya diselenggarakan atas dasar kebutuhan nyata di lapangan, dan diharapkan berdampak akan yang pertama, menambah kemampuan dan keterampilan instruksional guru, yang kedua, memajukan pola dan jenis interaksi guru-murid ke tahap yang lebih baik. Yang ketiga, mengembangkan perilaku guru di dalam pengelolaan kelas yang lebih kreatif. Dan yang keempat, menimbulkan kreativitas dan komitmen guru dalam memberikan bantuan pelayanan terhadap siswa. Baiklah, itu jadi pemaparan yang telah disampaikan oleh rekan saya. Harapan rekan semua bisa memahami apa yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Saya Randy Anggara sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urung, kena aku ngomong. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Kena aku ngomong tekuk ya. Nah.